Ya, jadi preeklamsia itu adalah hipertensi dalam kehamilan, ya, ditandai dengan tekanan darah tinggi di atas 140. Halo Sobat Sentra, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, spesial hari ini di podcast Sentra Stage Central Medical Hospital Cibinong, saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Amalia Savitri, spesialis obstetri ginekolog. Halo dokter. Halo. Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini Sobat Sentra kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil ya dok ya, yakni preeklamsia. Mungkin bisa dideskripsikan oleh orang awam adalah preeklamsia itu merupakan penyakit hipertensi atau darah tinggi pada ibu hamil ya dok ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam karena masih banyak sekali kasus-kasus yang mungkin pasien-pasiennya dokternya ya dok datang dengan keluhan ternyata preeklamsia. Nah, sebenarnya preeklamsia itu seperti apa sih dok? Ya, jadi preeklamsia itu adalah hipertensi dalam kehamilan, ya, ditandai dengan tekanan darah tinggi di atas 140. Di atas 140 per 90, ya. Biasanya terjadi di usia di atas 24 minggu, maaf. 24 minggu ya dok ya, berarti sekitar sudah trimester pertama sudah terlihat ya dok ya? Ya. Biasanya keluhannya seperti apa dok? Biasanya sih pasien datang seringnya belum ada gejala, belum ada keluhan, dan kalau udah masuk ke preeklamsi yang berat atau preeklamsi with severe feature, itu biasanya pasien kalau yang berat itu biasanya datang dengan tekanan darah tinggi di atas 160 per 110. Dengan keluhan biasanya ada sakit kepala, sakit ulu hati, pandangan tidak ada bayangan kabur ya kalau orang bilang ya. Nah, nanti ditandai dengan laboratorium, biasanya konfirmasi dengan laboratorium, biasanya juga ada kelainan di fungsi ginjal atau fungsi liver atau hati. Gitu. Berarti sama trombosit biasanya turun. Berarti itu mesti dicek darah ya dok ya? Iya. Jadi itulah mungkin dokter mengadakan cek darah untuk ibu hamil untuk mendeteksi si preeklamsia ini dok ya. Tapi dok, misalnya ini ibu hamil datang dengan keluhan-keluhan tersebut dok, bahayanya seperti apa sih dok untuk preeklamsia ini dok? Preeklamsia berat itu bisa sampai kejang, disebut eklamsi. Nah, kejang, bisa juga ada perdarahan di otak, ya seperti stroke. Bisa juga saya pernah nemuin kasus yang perdarahan di hati. Ya, perdarahan di perut. Dan komplikasinya juga bisa pada janin, terjadi kegawatan janin atau abruptio placenta, plasentanya lepas, gitu. Itu ya bahayanya preeklamsia, bahkan sampai kejang ya dok ya. Kalau sudah sampai kejang namanya eklamsi. Iya. Nah, seberapa banyak dok persenanya nih ibu-ibu hamil datang ke dokter ternyata dia sudah menderita preeklamsia ini dok? Preeklamsia beberapa sih yang datang ke kita. Kalau pasien yang dari awal dia datang ke kita ya untuk cek kehamilan. Preeklamsia itu kan sebenarnya ada tahapan ya, resiko namanya ya, resiko yang tinggi dan resiko sedang. Sebenarnya bisa dicegah ya. Jadi kalau kita melihat pasien dengan resiko tinggi seperti dia berat badan berlebih, terus ada riwayat hipertensi, memang ada riwayat hipertensi, ada riwayat preeklamsi sebelumnya, di kehamilannya sebelumnya, pasien dengan diabetes, pasien dengan kelainan autoimun, terus pasien dengan riwayat preeklamsi juga dalam keluarga, ya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu apa sih resiko terjadinya preeklamsi. Nah, kalau yang resiko sedang atau ringannya itu misalnya
umur ya, faktor usia juga menyebabkan preeklamsi. Biasanya usia kehamilan ibunya di atas 35 tahun atau di bawah 19 tahun. Itu resiko terjadi preeklamsi. Lalu untuk mendeteksinya dok, ketika kan ibu-ibu hamil mungkin yang belum tahu bahwa mereka menderita preeklamsi, mendeteksinya seperti apa dok? Selain tadi tekanan darah tinggi ya, dokter sudah bisa lihat nih, oke ini preeklamsi nih, kita harus cek segera darah atau seperti apa? Ya, pertama kalau pasien datang kan kita anamnesa ada resiko, ada riwayat begini atau enggak. Nah terus sebenarnya juga kita bisa ada pemeriksaannya. Kita bisa lihat dari tekanan darahnya. Tekanan darah itu kan ada yang sistol dan diastol ya. Misalnya 140/90. Sistolnya kan yang 140, diastolnya 90. Itu bisa diukur MAP-nya. Kalau MAP-nya melebihi 90, dia ada resiko preeklamsi. Satu itu. Kedua, sebenarnya kita juga bisa mengukur pulsasi indeks dari arteri uterina. Jadi pembuluh darah yang ada di rahim itu bisa diperiksa di usia 11 sampai 13 minggu. Apakah ada kelainan di situ? Jadi kalau ada dari pemeriksaan arteri uterinanya itu ada notching, berarti dia pembuluh darahnya tidak bagus. Ada kecenderungan nanti dia menjadi preeklamsi. Jadi untuk pencegahannya itu ya harus pasien itu harus datang lebih awal. Jadi jangan datang ke kita udah masuk trimester 2, udah hipertensi ya kita nggak bisa cegah kalau itu. Kalau kita datang dari awal, dia datang dari kita cek kehamilan di awal, kita kan udah memprediksi oh ini nanti resikonya terjadi preeklamsi, ya. Terus kita bisa mencegah dengan pemberian obat-obatan, misalnya obat pengencer darah kayak Aspilet itu kan bisa diberikan di usia bagusnya di bawah 16 minggu ya. 12 minggu itu udah bisa dimulai. Kadang-kadang saya juga lebih awal lagi dari itu pemberiannya, tergantung kasusnya ya. Nah, dengan pemberian itu tergantung resikonya. Kalau dia masuk resiko yang tinggi, salah satu resiko tinggi aja udah kita kasih itu. Kalau yang resiko sedang, misalnya usia, riwayat dalam keluarga, atau riwayat berat badan. Berat badannya sudah berlebih misalkan ya dok ya? Itu masuk, berat badan itu masuk ya itu juga. Itu bisa diberikan juga. Yang kalau misalnya udah ada masuk kriteria 2 aja udah bisa diberikan ya. Biasanya pemberian Aspilet itu di awal kehamilan 12 minggu sampai 35 minggu. Itu banyak yang berhasil. Jadi mungkin gejala-gejala yang sudah terlihat di awal tidak boleh diabaikan ya dok ya. Itulah mungkin ibu-ibu hamil mungkin yang sedang merencanakan kehamilan, mungkin ibu-ibu hamil yang masih trimester pertama, mungkin langsung datang dulu ke dokter untuk mengecek apakah ada resiko-resiko tersebut ya dok ya. Nah, jika ada memang resiko-resiko tersebut dok, selain obat-obatan pengencer darah, mungkin dokter akan meresepkan obat-obatan lain agar bayinya tetap sehat dok. Seperti apa? Pencegahannya juga bisa dengan pemberian kalsium, vitamin D, terus omega 3, juga dari makanan dietnya kita beritahu ke ibunya makanannya. Biasanya kalau trimester 1 kan karena mual muntah mereka atau karena ngidam ya, kalau di kita ya kepercayaannya tuh ngidam itu akhirnya makanannya nggak sehat, biasanya mengandung gula. Itu juga dari makanan yang mengandung gula tinggi itu akan menyebabkan resikonya diabetes dalam kehamilan dan akan terjadi itu juga sama hipertensi dalam kehamilan juga dengan makanan yang nggak sehat, banyak mengandung gula ya. Kehamilan, apakah di kehamilan pertama, di kehamilan kedua dan ketiga ini beresiko dok? Apa semakin beresiko untuk mengalami preeklamsia ini dok? Iya. Jadi kalau kehamilan pertama dia mengalami preeklamsi, kehamilan berikutnya lebih beresiko. Jadi pasien harus memberikan informasi. Kalau kita juga harus bertanya ya resiko kendala apa atau masalah apa yang terjadi pada kehamilan yang pertama.
Oke. Jadi pasien-pasien seperti apa dok ini yang beresiko tinggi mengalami si preeklamsia ini dok? Ya, yang beresiko tinggi, jadi ada dua ya, ada yang beresiko tinggi, ada yang beresiko sedang. Kalau yang beresiko tinggi, pasien dengan riwayat hipertensi itu sendiri ya, pasien dengan riwayat preeklamsi di kehamilan sebelumnya, pasien dengan riwayat diabetes mellitus, pasien dengan riwayat autoimun, pasien dengan riwayat gagal ginjal, dan sama ini kehamilan kembar itu beresiko ya. Kalau yang resiko sedang itu pasien dengan riwayat hipertensi, preeklamsi atau hipertensi dalam keluarga, misalnya ibunya dulu begitu atau saudara perempuannya. Terus pasien dengan riwayat bayinya dulu kecil itu juga ya, karena pasien bayi kecil atau IUGR itu ada korelasinya dengan preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Sama pasien dengan obes atau BMI lebih dari 30 itu juga masuk resiko. Jika kehamilannya sudah besar nih dok, tapi pasien mengalami preeklamsia, apakah memang metodenya hanya untuk metode operasi saja kah untuk nanti melahirkannya? Begitu dok? Sebenarnya tergantung dia datang ke kita usia berapa kehamilannya. Kalau usia udah 34 minggu ke atas, itu kita bisa, kalau dia masuk preeklamsia yang berat, ya biasanya kita rencanakan untuk terminasi kehamilan. Sebenarnya bisa dengan normal, bisa juga dengan sesar. Sebenarnya kalau misalnya dia udah ada mules-mules, sudah ada pembukaan, kita coba dengan cara normal sambil pemantauan tekanan darah dan kondisi janinnya. Jangan sampai ada vital distress atau tanda-tanda kegawatan ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda vital distress atau tanda-tanda abruptio ya, plasentanya lepas, itu biasanya kita langsung lakukan sesar. Kalau usia kehamilannya itu biasanya tanpa pematangan paru ya, 34 minggu, tapi beberapa ada yang menyarankan untuk tetap pemberian pematangan paru walaupun cuma 1 dosis, tapi tidak perlu menunggu. Kalau usia di bawah 34 minggu, nah biasanya kita coba kontrol tekanan darahnya sambil pematangan paru, sambil dimonitor tekanan darahnya terkontrol atau enggak, sama kondisi janin dan ibu ya. Kalau dia jatuh ke impending eklamsi atau preeklamsia berat, ya udah kita lakukan terminasi juga. Tapi kita coba usahakan dulu untuk pematangan paru kalau di bawah 34. Tadi kita sudah membicarakan resiko-resiko yang terjadi pada ibunya dok. Nah kalau pada anaknya dok, pada janinnya itu dok, apa yang bisa terjadi jika si ibu mengalami preeklamsia ini? Kalau ibunya preeklamsi biasanya janinnya kecil karena kan pembuluh darahnya nggak bagus ke janin, nutrisinya nggak bagus. Biasanya IUGR bayinya. Risikonya juga kalau ibunya terjadi abruptio plasenta ya, atau plasentanya lepas, itu bisa terjadi gawat janin sampai kematian janin. Itu dia mungkin ya dok ya. Harus selalu dipantau ya dok ya. Mungkin terakhir dok nih harapannya dok untuk pasien-pasien dokter dan juga mungkin ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilannya dok agar tidak terjadi seperti ini. Ya, jadi kalau merencanakan kehamilan diharapkan usianya itu ya yang bagus itu 20 sampai 35 tahun. Jadi jangan di bawah itu atau di atas itu karena beresiko. Satu itu, terus biasanya kalau yang mau promil turunin berat badan sesuai dengan normal kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kita bisa mencegahnya ya. Olahraga teratur. Terus sebelum perencanaan kehamilan sudah mulai meminum asam folat, vitamin D. Terus pada saat kehamilan juga kita sarankan udah mulai minum kalsium ya, terus omega 3. Terus makanannya juga kita sarankan untuk kurangin yang manis-manis ya, sama banyakin yang berserat atau protein. Betul. Oke dok, tadi sudah harapannya dok ya. Sekarang pesannya dok mungkin dari dokter yang ingin disampaikan oleh Sobat Sentra di rumah.
Ya, pesannya kalau untuk tadi udah perencanaan kehamilan, kalau sudah hamil pemeriksaan ANC yang teratur. Jadi di awal kehamilan biasanya per 4 minggu ya sampai usia 28 minggu. Begitu masuk 28 minggu pemeriksaan kehamilan per 2 minggu sampai usia kehamilan 37 minggu. Nanti setelah 37 minggu pemeriksaan kehamilan tiap minggu. Dan jangan lupa untuk cek laboratorium. Biasanya di trimester 1-2 di awal biasanya kita cek darah, kencing, gula darah, nah, sama infeksi hepatitis, sifilis, HIV. Karena itu juga penting karena untuk pencegahan penularan infeksi dari ibu ke janin. Kemudian diulang di trimester 3 untuk laboratorium. Itu saja dok pesannya itu mungkin. Saja. Jangan lupa Sobat Sentra itu tadi pesan dari dokter. Jadi lebih cepat terdeteksi kalau memang ada hipertensi dalam kehamilan. Betul. Atau preeklamsi atau eklamsi itu sendiri ya. Nah, bedanya masing-masing soalnya beda ya, hipertensi sama preeklamsi sama eklamsi. Kalau hipertensi itu biasanya kalau memang sudah bakat hipertensi biasanya terjadi sebelum 20 minggu. Sebelum 24 minggu ya. Kalau preeklamsi kan di atas 24 minggu. Jadi masih bisa dicegah dan jangan sampai masuk ke fase eklamsi ya dok ya. Ya itu dia. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya dok ya. Ya, jadi kalau misalnya ketahuan di awal-awal misalnya usia kehamilan masih baru 28 minggu tiba-tiba ada hipertensi. Nanti kita deteksi labnya. Biasanya kita cek labnya apakah ada tanda-tanda kerusakan fungsi organ ya. Terus kita siap-siap pematangan paru dari awal begitu ketahuan ya, begitu masuk trimester 3 soalnya kita udah boleh pematangan paru ya. Bisa pematangan jadi udah persiapan ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan kehamilan, insya Allah bayinya udah siap ya. Nah, bedanya sama gestasional hipertensi, kalau gestasional hipertensi itu hipertensi tanpa ada gejala yang lain, jadi cuma tekanan darahnya aja yang tinggi. Kalau itu bisa dilahirkan di 37 minggu. Baiklah, mungkin atau lebih. Meskipun dilahirkan belum cukup bulan, tapi kalau memang sudah di pematangan paru mungkin sudah aman ya dok ya? Insya Allah. Baiklah dokter, terima kasih banyak dok atas edukasi yang sangat-sangat bermanfaat ini. Jangan sampai mungkin Sobat Sentra maupun pasien-pasien yang sedang hamil ini mengalami preeklamsia bahkan sampai di fase eklamsia ya dok ya. Karena itu nanti sangat berbahaya dan juga fatal bagi kehamilan. Baik dokter Amalia, terima kasih banyak sudah memberikan edukasi dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Semoga kita nanti akan melakukan atau podcast di tema-tema selanjutnya dok ya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.